Halo, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait mind mapping anti korupsi oleh saya sendiri, Cynthia Dini Lestari SPSI, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021 dengan pengampu materi Ibu Nurmayana Siregar SE MSI. Katakan tidak pada korupsi. Sikap anti korupsi sendiri bisa diartikan sebagai sikap menentang terhadap adanya korupsi yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Berikut ini adalah mind mapping anti korupsi. Seperti yang terlihat pada gambar, anti korupsi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sadar anti korupsi, dan yang kedua semakin jauh dari korupsi. Pada bagian sadar anti korupsi terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama pengertian korupsi, kedua dampak perilaku dan tindak pidana korupsi, yang ketiga tindak pidana korupsi, keempat niat, semangat, dan komitmen anti korupsi, dan yang terakhir Indonesia bebas dari korupsi. Sedangkan pada bagian kedua, semakin jauh dari korupsi, terbagi atas yang pertama, tunas integritas, yang kedua, nilai dasar anti korupsi, yang ketiga, penyelarasan nilai organisasi dan nilai anti korupsi, keempat, penanaman nilai integritas, dan yang terakhir, bangun sistem integritas. Sadar anti korupsi. Di bagian pertama ada pengertian korupsi, terbagi atas ciri-ciri korupsi, penyebab korupsi, dan pencegahan korupsi atau preventif. Apa itu korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio dan corruptus, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, corruptio berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Adapun ciri-ciri korupsi dapat terbagi menjadi 1. Dilakukan oleh lebih dari satu orang. 2. Merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. 3. Berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. 4. Berlindung di balik pembenaran hukum. 5. Melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum. Dan yang keenam, mengkhianati kepercayaan. Penyebab korupsi dapat juga terbagi menjadi 1. Penegakan hukum tidak konsisten. 2. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. 3. Langkanya lingkungan yang anti korup. 4. Rendahnya pendapatan penyelenggara negara. 5. Kemiskinan atau keserakahan. 6. Keuntungan korupsi lebih besar dibanding kerugian ditangkap. 7. Pemberian imbalan jasa. Dan yang ke-8, gagalnya pendidikan agama dan etika. Di bagian pencegahan korupsi atau preventif dapat terbagi menjadi 2, yaitu perbaikan sistem dan perbaikan manusia. Perbaikan sistem dapat berupa peraturan perundangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good governance, dan lain-lain. Sedangkan di bagian perbaikan manusia dapat terbagi menjadi memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi, dan lain-lain. Di bagian kedua ada dampak perilaku dan tindak pidana korupsi. Dapat terbagi menjadi 4, yaitu tata ekonomi, tata sosial budaya, tata politik, dan tata administrasi. Dampak yang pertama, tata ekonomi, seperti pemborosan sumber-sumber,
larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal. Pada tata sosial budaya, contohnya seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Dampak pada tata politik seperti ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, dan hilangnya kewibawaan pemerintah. Dan pada tata administrasi, contohnya seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan represif. Pada bagian ketiga, tindak pidana korupsi terbagi atas yang pertama jenis-jenis korupsi, yang terbagi menjadi kerugian keuangan negara, suap-menyuap, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi dapat terbagi menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Pada bagian keempat, niat, semangat, dan komitmen anti korupsi, terdapat istilah spiritual accountability, yang artinya mereka yang memiliki spiritual accountability akan selalu ingat pada perjanjian dengan Tuhan yang pada dasarnya satu merupakan tujuan hidup dan dua kesadaran bahwa hidup mereka harus dipertanggungjawabkan. Spiritual accountability yang baik akan menghasilkan niat baik yang akan menghasilkan visi dan misi yang baik, selanjutnya akan diterjemahkan dalam usaha yang terbaik untuk mendapatkan hasil terbaik. Hubungan konsekuensi tersebut idealnya dapat menjamin bahwa pemilik spiritual accountability yang baik akan mendorong public accountability yang baik pula. Dan pada bagian yang terakhir ada Indonesia bebas dari korupsi. Terdapat sistem integritas nasional atau yang sering disingkat dengan SIN. Semakin jauh dari korupsi terbagi menjadi tunas integritas, nilai dasar anti korupsi, penyelarasan nilai organisasi dan nilai anti korupsi, penanaman nilai integritas, dan yang terakhir bangun sistem integritas. Di bagian tunas integritas berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan. Manusia dapat membantu untuk memberantas korupsi dengan cara membenahi permasalahan akhlak dan moral. Adapun peran tunas integritas antara lain, 1. Menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi. Mereka menjadi kumpulan orang yang selalu terdepan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai. 2. Membangun sistem integritas, berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya dapat ditutupi. 3. Mempengaruhi orang lain, khususnya mitra kerja untuk berintegritas tinggi. Adapun nilai-nilai dasar anti korupsi antara lain jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, dan adil. Di bagian ketiga terdapat penyelarasan nilai organisasi dan nilai anti korupsi. Lalu di bagian keempat, penanaman nilai integritas yang terbagi menjadi 3, kesediaan, identifikasi, dan internalisasi. Kesediaan terhadap integritas adalah ketika individu bersedia menerima pengaruh untuk berintegritas dari orang lain atau dari kelompok lain, dikarenakan ia berharap untuk memperoleh reaksi atau tanggapan positif dari pihak lain tersebut. Identifikasi integritas terjadi apabila individu meniru integritas seseorang di kelompok lain, dikarenakan integritas sudah sesuai dengan apa yang dianggapnya sebagai bentuk hubungan yang menyenangkan antara dia dengan yang memberikan pengaruh terkait integritas. Sedangkan internalisasi terjadi
Apabila individu menerima pengaruh dan bersedia bersikap dan berperilaku dengan penuh integritas, sesuai dengan apa yang ia percayai dan sesuai dengan sistem nilai yang dianutnya, dipertahankan dan tidak mudah berubah selama sistem nilai yang ada dalam dirinya masih bertahan. Internalisasi integritas akan maksimal jika adanya lingkungan yang berintegritas, adanya proteksi integritas, serta perubahan sistem nilai. Di bagian yang terakhir, bangun sistem integritas terbagi menjadi reframing culture, yang artinya upaya mengubah orientasi dari perilaku korupsi yang berbentuk kolusi. Unsur-unsur yang membentuk korupsi baik perilaku, ucapan, emosi, maupun pikiran atau paradigma. Yang kedua, seeding of integrity, yang berarti upaya untuk menanamkan pengaruh integritas pada bawah sadar hingga dapat membentuk perilaku, kebiasaan, dan budaya integritas. Dan yang terakhir, sistem integritas organisasi, yang berarti bangsa Indonesia membutuhkan individu-individu yang integritasnya sudah terinternalisasi dengan baik dalam dirinya, serta sistem nilai dan konsekuensinya. Demikian penjelasan singkat terkait mind mapping anti korupsi. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.